إلى أحمد التجاني وجمت رغبتي ومضى من أمري وما قل من صبري ومضى من أمري وما قل من صبري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wasta'inu billah la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa bawala. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, para pecinta Thariqah At-Tijaniyah dan juga penggemar channel Zawiyah Tarbiyah At-Tijaniyah Jakarta yang kami cintai. Dalam kesempatan ini saya melanjutkan bahasan saya tentang Jawharatul Kamal yang mempunyai kedahsyatan yang benar-benar nilainya sangat tinggi, baik di mata Allah Subhanahu wa taala, di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di mata orang-orang para arifin, orang-orang ahli ma'rifah. Kemudian para hadirin rahimakumullah, sebelum saya melanjutkan bahasan saya, ada pemirsa bertanya, bagaimana saya memajang kaligrafi Jawharatul Kamal, boleh atau tidak? Jawabnya boleh. Ya. Kenapa? Wong Quran aja boleh dibuat kaligrafi, apalagi sholawat. Dan sebagai rasa kecintaan kita kepada Rasulullah dan bercinta dengan selawat, dibuatlah kaligrafi sangat bagus. Insya Allah banyak barokahnya. Ya. Jadi, kemudian semoga jawaban ini memuaskan. Berikutnya yang ingin saya jelaskan betapa Jawharatul Kamal itu punya kedahsyatan yang luar biasa. Di antaranya saya menyatakan, wa minha, dan diantara keutamaan Jawharatul Kamal, anna man lazimaha asyada min sab'i marratin yuhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam mahabbatan khassa wa la yamutu hatta yakuna minal awliya. Barang siapa melazimkan atau membiasakan atau istiqomah membaca Jawharatul Kamal, mau dibaca sehari 7 kali atau setiap selesai sholat 7 kali, yang mana intinya dibiasakan membaca Jawharatul Kamal 7 kali, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang, mahabbah, cinta kepada orang tersebut dengan cinta yang khusus. Jadi secara khusus Rasulullah mencintai orang tersebut. Wala yamutu hatta yakuna minal auliya, dan orang itu tidak akan mati kecuali dia sudah mencapai martabat kewalian. Jadi ini juga perlu saya tegaskan kepada ikhwan dan juga ya para pendengar ini, jangan sampai Anda gara-gara baca ini 7 kali, apa tiap hari atau tiap habis sholat atau bagaimana, kemudian Anda merasa wali. Jangan. Yang dimaksud ini, orang itu dijamin bukan hanya matinya membawa iman dan Islam, akan tetapi mempunyai martabat wilayah, martabat kewalian. Itu. Bagaimana martabat kewalian itu? Tandanya nanti orang itu akan minimal mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk wali yang kelas umum. Kemudian untuk yang lebih khusus lagi, bertemunya dalam kondisi sadar. Oleh karena itu juga saya menyatakan, wa qala Syekh radhiyallahu anhu man dawama 'alaiha sab'an, barang siapa membiasakan baca Jawharatul Kamal 7 kali, indan naumi, ketika akan tidur,
ala toharatin kamilatin, di mana tidurnya orang itu menjaga kesucian secara sempurna. Artinya pakaiannya suci, badannya suci dari najis, kemudian punya wudhu dan tidak junub, ya, jadi suci, zahirnya, fisiknya suci, punya wudhu, tidak junub, kemudian wa firasin tahirin, termasuk tempat tidurnya juga tempat tidur yang suci, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktunya Allah akan membuka baginya pertemuan dengan Rasulullah, orang itu akan bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini betapa dahsyatnya Jawharatul Kamal. Karena ya mau tidak mau dalam kehidupan ini ada perbandingan-perbandingan. Ya kalau kita ingin bertemu Rasulullah dengan membaca selawat Fatih, maka orang itu dianjurkan istiqomah membaca 1000 kali. Ya, ketika mau tidur baca 1000 kali. Tapi Jawharatul Kamal cukup 7 kali. Kemudian untuk kepentingan dunia, ya, ini sekali lagi mohon maaf dengan pengamal selawat lain, bukan meremehkan, akan tetapi ini kita studi literatur. Dan dengan itu kita nanti bisa memilih apa yang akan kita kerjakan, kita amalkan untuk bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Semua selawat baik. Semua selawat itu punya keutamaan tersendiri. Salah satunya yang biasa dibaca oleh umat Islam di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia adalah selawat tafrijiyah atau selawat nariyah. Ada yang menyebut selawat taziyah dengan selawat ini. Kemudian di antara keutamaannya kalau orang itu mempunyai kesulitan, ya punya kesulitan hidup, misalnya punya utang, punya masalah, ingin mendapatkan faraj, mendapatkan jalan keluar terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan membaca sholawat tafrijiyah atau sholawat nariyah 4444. Yang mana bisa jadi sehari belum selesai kalau dibaca sendirian. Ya. Ini akan tetapi ini hanya janji duniawi. Sedangkan ukhrawi dan lebih halus lagi, ini janji jaminan secara ruhi. Kenapa? Orang bermimpi Rasulullah, ruhnya sudah nyambung frekuensinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah cukup membaca Jawharatul Kamal 7 kali. Ya. Kalau punya urusan yang macam-macam, yang pelik, punya dimusuhi dan sebagainya, ya ketika orang itu ingin terbebas dari serangan-serangan musuh dengan berbagai bentuknya, cukup Jawharatul Kamal 65. Dengan catatan ya orang itu punya izin dan ada kaifiat khusus. Jadi tidak bisa sembarangan. Kalau untuk tafrijul kurub, ya punya ingin mendapatkan pembukaan sebagaimana baca selawat tafrijiyah, cukup Jawharatul Kamal 66. Tapi sekali lagi ini untuk kondisi-kondisi sangat khusus dan perlu izin khusus dan kaifiat khusus, sehingga sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ya resiko membaca Jawharatul Kamal sul adab kepada Rasulullah itu bisa terbebas dari hal tersebut. Jadi inilah di antara keutamaan membaca Jawharatul Kamal. Ingat, kalau Anda ingin mimpi Rasulullah, cukup istiqomah membaca sebelum tidur 7 kali. Dengan catatan Anda suci dari wudu, punya wudu, suci dari hadas besar, kemudian juga sucikan lisan Anda dari membicarakan orang dan berbicara maksiat, sucikan juga mata Anda dari melihat yang maksiat, sucikan telinga Anda dari mendengar yang maksiat, dan juga sucikan hati Anda dari
berpikir dan berangan-angan, beriktikad yang tidak baik dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu husnudzon kepada makhluk Allah apapun kondisi mereka, karena mereka seperti itu adalah menjalankan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk mereka masing-masing. Dan kita bersyukur menjadi orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi muslim. Alhamdulillah juga menjadi pengamal Thariqah Tijani. Ditambah juga alhamdulillah kita tergolong orang-orang yang istiqomah dengan membaca selawat yang mempunyai kedahsyatan dan mempunyai keutamaan yang sangat khusus ya ini. Di mana Jawharatul Kamal ini adalah pujian murni, tidak ada permintaan apapun tentang duniawi, yaitu murni memuji Rasulullah di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nanti pada waktu yang sesi yang lain akan kami jelaskan apa makna dari kalimat-kalimat nuraniyah yang terpampang dan tercantum tersurat dalam Jawharatul Kamal dan yang tersirat di baliknya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.